Karena kan di bulan itu yang kayak di Roma gitu kan, atau yang di Israel itu kan mereka membuat hal yang sama gitu. Apakah yang sebelum itu memang Mekah ini jadi tempat tujuan untuk peribadatan? Maksudnya. Baik. Pertama masalah cerita-cerita itu. Bagaimana bangsa Arab bisa tahu kita zaman dahulu, ya Nabi kita kaum Samud, kaum Ad dan sebagainya. Dan turun temurun itu dipercaya dari sumber-sumber yang dipercaya itu pertama. Yang kedua, fakta di lapangannya ada. Kenapa mereka dapat melihat langsung bagaimana bekas-bekas peninggalan kaum Samud. Itu jelas terlihat, gitu kan? Sebagaimana kita diceritakan tentang cerita berdirinya Candi Borobudur atau tentang sebuah apapun gitu kan, yaitu adalah fakta sejarah, itu bisa dibuktikan. Bagaimana mereka bisa tahu? Ya cerita dari orang tua mereka, dari kitab-kitab mereka. Karena dalam Taurat Injil pun disebutkan. Sama kayak kita sekarang, kenapa kita bisa tahu cerita Firaun? Padahal kita kita nggak mengalami itu. Cerita itu turun temurun dan itu ada terdapat dalam kitab-kitab suci kaum Ad dan kaum Samud. Bahkan di dalam kitab tanah, kitab Bible diceritakan para nabi ada salah dengan bahasa yang berbeda. Artinya cerita-cerita itu sudah Allah ceritakan kepada generasi ke generasi berikutnya, ditambah lagi dari kakek ke anak kecil terus turun. Dan itu terjadi di seputaran bangsa Arab. Karena saya katakan tadi kaum Samud itu terdapat di Arab. Di mana? Di Madinah. Kaum Ad pun sama sekitaran situ. Karena Ad dan Samud itu bersumber pada satu keturunan yang sama. Keturunan Nabi Nuh punya anak, nanti akan melahirkan kaum Ad dan kaum Samud. Itu mereka generasi ketiga dan generasi keempat. Nah, cerita ajab itu, cerita kejadian itu diceritakan turun-temurun sampai ke bawah. Kalau kita kan bagaimana? Itu kelihatan Madinah Saleh sampai sekarang masih ada. Terus kaum Ad bagaimana? Itu lihat di Petra. Itu adalah peninggalan bukti sejarah yang jelas ada. Pertanyaannya kemana orang-orang ini kan gitu? Bangunannya ada, bekas-bekasnya ada, orangnya kagak ada. Nah, diceritakan di dalam kitab-kitab suci bahwa mereka diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu dipercaya turun-temurun dan diimani sampai datang Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara Ka'bah sebagai tempat ibadah. Betul. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubarakah. Allah menciptakan Ka'bah itu sebagai tempat beribadah manusia yang pertama, tempat menyembah yang pertama. Kita pernah ceritakan dulu bagaimana proses Ka'bah berdiri pada zaman Nabi Adam. Pertanyaannya, apakah umat-umat lain datang ke sana? Ya, setiap tahun itu milah Ibrahim, Nabi Ibrahim itu memiliki ajaran haji. Jadi haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim punya ajaran sebenarnya milah Ibrahim. Salah satunya adalah dengan berhaji, tawaf keliling Ka'bah. Bahkan diceritakan di dalam kitab-kitab suci seperti Nabi Isa sendiri yang dikatakan Yesus oleh kaum sebelah. Itu diterangkan di dalam kitab-kitab yang tidak dikanonkan bahwa Nabi Isa itu haji datang ke Mekah. Itu dibuktikan. Cuma kitab ini nggak dikanonkan. Yang dikanonkan cuma 4. Matius, Lukas, Injil, Yohanes lagi itu doang. Matius, Lukas, Yohanes, sama Markus, cuma 4. Yang lain itu nggak dikanonkan, nggak dimasukin, nggak diterima. Kayak Barnabas, kemudian Petrus, banyak. Itu disebutkan di dalam bahasa itu, ketika diterjemahkan ternyata Nabi Isa itu berjalan ke Ka'bah, ke Mekah. Dan dia mengelilingi mesbah apa? Kalau mesbah kita bilang apa? Ka'bah.
Itu diceritakan semua. Dan para nabi itu berkunjung ibadah. Tapi kan saya bilang syariat tiap nabi beda-beda. Tiap nabi beda-beda. Nah, orang-orang yang melestarikan ajaran Nabi Ibrahim atau milah Ibrahim itu semua pasti mengunjungi Ka'bah, kecuali orang-orang yang mengingkari, tidak menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah, ya, tempat ibadah. Memang pertama Ka'bah dibangun buat manusia beribadah, tetapi pada perjalanannya kan banyak manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah, ya, tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, hanya orang yang beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, ajaran Ibrahim. Nah, di dalam kitab sebelah disebutkan bahwa manusia yang selamat yang mendapatkan surga Allah adalah ciri-ciri ini adalah orang yang selalu memberkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Memberkati. Itu adalah orang-orang pilihan Allah yang nanti akan menempati surga selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tercatat di dalam Bible Al-Qadar. Nah, pertanyaannya, siapakah kaum yang selalu memberkati Nabi Ibrahim? Kita. Di dalam sholat kita berapa kali kita mendekati Ibrahim? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan agama Yahudi, Nasrani, Islam yang katanya sama-sama agama langit, hanya Islamlah yang tetap memberkati Nabi Ibrahim sampai saat ini. Dan Allah berkata, Allah menjanjikan orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang selalu memberkati Nabi Ibrahim. Beruntung lagi kita sekarang masih berkati Ibrahim. Jadi kemana-mana. Oke, itu Pak ya, intinya gitu. Baik, ada lagi? Cukup ya, udah jadi kita. Baik, itu saja barangkali, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan sedikit intinya satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita otak, memberikan kita pikiran, hati dan kuat untuk bisa melihat bagaimana Allah telah menghancurkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia hanya dengan satu ucapan, ya. Bagaimana luar biasa kaum Ad dengan tinggi besar kayak raksasa. Bagaimana kaum Nabi Soleh, bagaimana kaum luar biasanya Allah pulihkan hanya dengan satu kata. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita. Allah mau kita balik dari. Assalamualaikum.